Ini adalah salah satu kejadian yang paling mengejutkan di dunia, di mana terdapat 6 orang teroris bersenjata, masuk dan melakukan penyanderaan di Kedutaan Besar Iran di Prince Gate, South Kensington, London, sejak tanggal 30 April sampai dengan 5 Mei 1980. Para teroris ini, menyandera 26 orang di Kedutaan Besar Iran di Inggris tersebut. Namun setelah negosiasi yang alot, dan 6 hari berlalu tanpa ada kesepakatan, pemerintah Inggris akhirnya mengirim pasukan khusus SAS untuk mengatasinya, dengan nama sandi operasi Nimrod. Ya tentu saja, kalau sudah selevel pasukan SAS yang turun, para teroris ini bukan lawan sepadan, akhirnya operasi ini berhasil dilaksanakan oleh SAS dengan melumpuhkan 5 orang teroris dan menangkap 1 orang lainnya. Namun bukan ini yang akan kita bahas pada edisi kali ini, akan tetapi dari kejadian ini, nama SAS melejit dan kemudian muncullah foto ikonik ini. Ya, foto ikonik inilah yang kemudian melejitkan nama senjata SMG MP5 atau Submachine Gun MP5 yang digunakan oleh pasukan khusus SAS dalam operasi tersebut. Inilah tema bahasan kita dalam episode kali ini. Heckler & Koch, MP5. SMG Heckler & Koch MP5 adalah senjata jenis submachine gun yang diproduksi oleh pabrikan senjata milik Jerman, Heckler & Koch atau HK, dan diperkenalkan pada tahun 1966 oleh HK dengan nama HK54. HK MP5 merupakan submachine gun terpopuler di dunia saat ini. Senjata ini sudah diproduksi sejak tahun 1966 sampai sekarang, dengan menggunakan peluru kaliber yang sama dengan pistol yaitu 9x19 mm. MP5 bisa dibilang sebagai salah satu senjata taktis yang dipakai oleh hampir seluruh unit anti-teror di dunia saat ini. Senjata ini sendiri didesain oleh 4 orang desainer HK, yaitu Thilo Moller, Manfred Göring, Georg Seele, Helmut Bauruter. Nama HK54 sendiri bermakna berdasarkan cara penamaan lama. HK artinya, G5, J untuk jenis pistol mitraliur, dan J4, J berarti berkaliber 9x19 mm. Nama barunya mulai dipakai ketika senapan ini resmi diadopsi oleh Jerman Barat, untuk dipakai polisi dan penjaga perbatasan, yaitu MP5 atau Maschinenpistole 5 atau MP5. Lalu oleh pasukan GSG 9, unit anti-teroris penjaga perbatasan, memperkenalkan MP5 ini ke satuan anti-teroris Barat lainnya. Tak heran, meskipun dibuat pada tahun 1966, senjata satu ini masih dipakai hingga sekarang. Pada tahun 70-an dan 80-an abad terakhir, modernisasi aktif MP5 dimulai. Seluruh lini modifikasi senjata ini pun muncul. Untuk spesifikasinya, senjata HK MP5 ini sangat banyak variasinya tergantung pada variannya. Namun spesifikasi pada saat awal munculnya senjata tersebut yaitu memiliki mekanisme blowback dengan bol tertutup, peluru kaliber 9x19 mm, rata-rata tembakan 800 butir per menit, jarak efektif 200 meter, kapasitas magasin 30 butir dan bisa di-upgrade hingga 100 butir, alat bidik-bidikan besi dan belakang diopter putar, dan tiang di bagian bidikan depan. Desain modular dari keluarga senjata MP5, memungkinkan keragaman konfigurasi, yang hampir tidak ada pada senapan mesin ringan lainnya dalam kategorinya. HK MP5 sendiri memiliki banyak sekali varian, karena HK telah melakukan banyak modifikasi perbaikan pada MP5 terutama pada komponen internal dan eksternal senjata, sehingga senjata ini telah banyak berubah dari model awal. Selain varian MP5 full size dengan model stok awal yang diperkenalkan pada tahun 1966 dengan kaliber 9x19 mm Parabellum, MP5 memiliki varian-varian lain yang sangat banyak bahkan membuat kita bingung, yaitu, yang pertama adalah MP5 varian A. Di varian A ini ada MP5A1, A2, A3, A4 dan A5. Perbedaan antara tipe senjata ini ada pada konfigurasinya. MP5A1 memiliki popor tertutup, menggunakan slimliner handguard dan straight magazine. Model ini diluncurkan pada tahun 1966 bersama dengan versi full size. MP5A2,
Varian A2 diperkenalkan pada tahun 1987 dengan kaliber yang sama 9x19 mm parabellum. Varian ini memiliki popor tetap atau fixed stock dan tropical handguard, memiliki konfigurasi trigger Navi atau SEF dan ada versi yang sudah terpasang senter. Untuk varian MP5A3, diluncurkan bersama dengan varian A2 pada tahun 1987, dan memiliki sedikit perbedaan konfigurasi dengan adanya popor lipat atau retractable stock. Untuk konfigurasi trigger masih sama yaitu Navi atau SEF dan ada versi yang sudah terpasang senter. Varian A4, juga diluncurkan bersama dengan varian A2 dan A3 pada tahun 1987, dan menggunakan base varian A2 tetapi tidak lagi menggunakan konfigurasi trigger SEF, tapi diganti dengan mode burst 3 butir dan memiliki sedikit perbedaan konfigurasi dengan adanya popor lipat. MP5A5, varian A5 ini menggunakan base MP5A3 tetapi sudah tidak menggunakan konfigurasi SEF trigger group. Terdapat penambahan fitur 3 round burst. Intinya, pada varian A ini, perbedaan ada pada konfigurasi trigger dan popor yang digunakan untuk fungsi yang berbeda-beda. Setelah bingung dan pusing dengan MP5 pada varian A, kita lanjut pada varian kedua, yaitu HK-MP5SD. HK-MP5SD diperkenalkan pada tahun 1974 dengan kaliber 9x19 mm parabellum. Inisial SD bermakna Skull Damper atau peredam suara terintegrasi. Varian ini merupakan pengembangan khusus sesuai kriteria misi para pasukan khusus dan merupakan versi paling populer saat ini. Varian ini diproduksi mulai dari tipe SD1, SD2, SD3, SD4, SD5, SD6 hingga SDN khusus untuk Navi. Perbedaan pada varian ini ada pada konfigurasi di tiap tipenya. Tipe SD1, SD2 dan SD3 memiliki konfigurasi penembakan yang sama yaitu Navi atau SEF, dan pada konfigurasi popor. Sedangkan varian SD4, SD5 dan SD6, semuanya tidak menggunakan konfigurasi SEF seperti SD1, 2 dan 3, tapi menggunakan konfigurasi trigger 3 round burst. Sedangkan varian MP5SDN diproduksi khusus untuk Navi atau Angkatan Laut dengan popor lipat dan konfigurasi 3 round burst. Gimana guys, bingung dan pusing kan? Karena kalau kita perhatikan, perbedaan ini hanya sedikit pada konfigurasi perangkatnya saja yang dibolak-balik. Kemudian kita lanjut ke varian ketiga, yaitu HK-MP5K. Pada varian K, inisial K sendiri berarti kurs yang bermakna pendek. Diluncurkan pada tahun 1976, kaliber yang digunakan masih sama di 9x19 mm parabellum, namun desainnya sedikit berbeda karena ukurannya yang kecil dan ringkas dengan panjang hanya 325 mm. Senjata ini umum dipakai oleh personil pengamanan VVIP atau para bodyguard. Dan ribetnya lagi guys, varian MP5K ini juga diproduksi dengan 5 tipe varian, mulai dari varian MP5KA1, MP5KA4, MP5KA5, MP5KN. Versi N ini diluncurkan pada tahun 1985 untuk konfigurasi Angkatan Laut. Dan versi lanjutannya yaitu MP5KPDW atau Personal Defense Weapon, di mana versi ini diluncurkan pada tahun 1991. Untuk perbedaannya dapat kita lihat pada konfigurasi trigger dan hal-hal kecil lainnya. Seperti di MP5KA1 yang merupakan model dasar, memiliki permukaan atas halus, dan alat bidik besi kecil berprofil rendah, konfigurasi triggernya memakai model Navi atau SEF. Sedangkan MP5KA4 menggunakan basis standar MP5K dengan konfigurasi 3 round burst dan alat bidik reguler MP5K. Untuk MP5KA5, juga memiliki permukaan yang halus, dan alat bidik berprofil rendah seperti varian MP5KA1, namun menggunakan konfigurasi 3 round burst. Intinya varian ini adalah MP5KA1 yang menggunakan konfigurasi 3 round burst. Untuk MP5KN atau Special Navi menggunakan konfigurasi 3 round burst dan secara khusus dipasangi peredam. Dan pada tipe terakhir MP5KPDW, dibuat dengan popor lipat khusus. Lanjut varian keempat, ada HK-MP5N, inisial N sendiri berarti spesifikasi khusus Navi. Diluncurkan pada tahun 1985, dan merupakan varian khusus untuk US Navy SEAL Amerika Serikat. MP5N merupakan MP5 standar yang dibuat dengan konfigurasi trigger Angkatan Laut, popor lipat, penggunaan laras khusus yang bisa dipasang peredam suara, dan dibuat dengan komponen senjata yang lebih tahan karat. Kelima, HK-MP5SF.
HK-MP5SF diperkenalkan pada tahun 1986. SF sendiri bermakna single fire, artinya pada varian ini fitur penembakan otomatis dihilangkan dan diganti dengan fitur semi-otomatis dengan peluru kaliber 9x19 mm Parabellum, diproduksi dengan dua varian yaitu tipe MP5SFA2 dan MP5SFA3. Untuk varian MP5SFA2 menggunakan konfigurasi trigger SF dan popor tetap atau fixed stop. Sedangkan varian MP5SFA3 juga menggunakan konfigurasi trigger SF namun berbeda di konfigurasi popor yang memakai popor lipat atau retractable stop. Dua varian ini umum digunakan oleh personil London Metropolis di Inggris. Selanjutnya ada varian MP510 dan MP540. Dari namanya saja sudah jelas bahwa, jika varian MP510 merupakan varian dengan penggunaan peluru kaliber 10 mm, menggunakan straight magazine dan diperkenalkan pertama kali pada tahun 1992. Sedangkan varian MP540, merupakan varian yang menggunakan peluru kaliber 40 SNW, dan diproduksi juga pada tahun 1992 bersamaan dengan MP510. Kemudian kita masuk pada varian MP5F, inisial F pada varian ini berarti French, dibuat khusus untuk militer Prancis. Dan diproduksi dengan popor penahan karet, alat pengait tali selempang kanan-kiri, komponen internal lebih kuat, diproduksi pada tahun 1999. Dan yang terakhir ada varian MP5MLI. Varian ini berwarna tan gurun, diluncurkan pada tahun 2013, yang spesial dari varian ini adalah penggunaan amunisi dengan kaliber senapan rifle yaitu 556x45 mm NATO. Itulah pembahasan kita terkait varian-varian pada SMG HK-MP5 ini guys. By the way, HK-MP5 ini dimiliki oleh hampir seluruh pasukan khusus di dunia terutama yang memiliki kualifikasi anti-teror, seperti SAS, Navy SEAL, GIGN, dan GSG-9. Kalau di Indonesia ada Gultor Kopassus, Denjaka, serta Densus 88 Polri, dan menjadi favorit oleh operator senjata di unit-unit pasukan khusus anti-teror tersebut. Karena bentuknya yang ringkas, simpel, akurat, mudah dikontrol karena minim recoil, dan efektif di jarak dekat sehingga mumpuni untuk pertarungan close quarter battle atau CQB. Kelebihan lain dari senjata ini adalah konfigurasinya yang dapat di-custom sesuai medan tempur, sehingga senapan ini dianggap oleh militer dan polisi sebagai senapan yang sangat andal, sangat presisi, dan dapat dikontrol dengan sangat baik saat digunakan. Saking populernya senjata ini guys, MP5 juga digemari di dunia game, di mana senjata ini juga menjadi favorit para gamer. Selain itu, saat ini di tahun 2024, Heckler & Koch masih memproduksi produk-produk terbaru mereka dari generasi MP5 ini. Hal ini dapat dilihat di situs web milik HK. Luar biasa ya guys, pabrikan Heckler & Koch ini mampu menciptakan senjata yang dapat dikonfigurasi sesuai keinginan penggunanya. Gimana menurut kalian guys? Dan jangan lupa guys, agar kami semangat membuat konten-konten bermutu lainnya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton.